Dua anggota TNI Angkatan Darat terlibat pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Salah satu perannya diduga sebagai penghubung dengan otak pembunuhan. KPU batalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta Polri temukan orang yang masih hilang pasca demo Agustus. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneam. Saya Cindy Permadi. Informasi pertama di Kompas Petang kami awali dari Bogor, Jawa Barat. Saudara, sebuah mobil diamuk massa lantaran menabrak 3 pengendara motor di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. CCTV ini merekam mobil menabrak salah satu pengendara motor di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pengendara mobil yang panik kemudian menabrak pengendara motor lain yang ada di depannya. Warga yang kesal langsung merusak mobil. Pelaku pun sempat diamuk massa sebelum akhirnya diamankan petugas. Akibat peristiwa ini, 3 motor terlibat kecelakaan dan 2 pengendara motor mengalami luka berat dan ringan. Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor untuk mendapatkan penanganan medis. Mobil yang rusak diamuk massa sudah diamankan polisi. Sementara pelaku juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Diduga karena panik, jadi mau berhenti namun tidak dapat menahan warga ya, jadi sempat ada pengrusakan dari warga sekitar. Kendaraan yang terlibat ini adalah R4 dengan R2 3 kendaraan. Untuk korban sementara? Untuk korban yang kami dapati di lapangan itu 2 orang ya luka-luka. Sorotan selanjutnya, Saudara, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap motif pelaku penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN. 15 tersangka sudah ditangkap termasuk 2 anggota TNI AD yakni Serka N dan juga Kopda F. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan motif pembunuhan ini berkaitan dengan pemindahan uang dari rekening dorman atau rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi perbankan ke rekening penampungan. Untuk melancarkan aksinya, Saudara, para pelaku harus mendekati salah satu kacab BUMN, Saudara. Namun upaya mendekati kacab tersebut tidak berhasil sehingga para pelaku akhirnya merencanakan untuk melakukan pemaksaan dengan kekerasan. Rencana mereka, Saudara, apabila berhasil korban akan dihilangkan atau korban akan dibunuh. Daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Atas nama C alias K
bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Dan Pomdam Jaya Saudara Kolonel CPM Doni Agus Prianto menyatakan Kopda F sempat meminta uang operasional sebanyak 5 juta rupiah dan hal ini disanggupi oleh Serka N, Saudara. Uang tersebut berasal dari tersangka JP. Kemudian Serka N bertemu dengan tersangka JP yang memberikan uang kepada Serka N sebanyak 95 juta rupiah yang digunakan untuk kejahatan mereka. Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Kasus penculikan disertai pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN mulai terkuak. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Prianto mengungkapkan kasus penculikan dan pembunuhan ini melibatkan 2 anggota TNI AD, yakni Serka N dan Kopda Ferry Herianto. Dan Pomdam Jaya menyatakan peristiwa bermula saat pelaku JP meminta Serka N untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa terhadap korban. Pekerjaan ini kemudian ditawarkan kepada Kopda F yang berperan sebagai perantara untuk membentuk tim. Kopda Ferry Herianto kemudian menerima uang sebanyak 2 tahap yang diserahkan oleh Serka N, yakni 5 juta rupiah dan 95 juta rupiah. Setelah mendapatkan informasi keberadaan korban, Kopda Ferry Herianto bersama tim yang ia bentuk melakukan penjemputan paksa terhadap korban Muhammad Ilham Pradipta. Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya. Yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna bilang, keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN membuktikan ada peran strategis yang dinilai bisa membahayakan. Menurut Hanifah, hal ini dikarenakan ada jaringan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan pihak lain. Ada peran strategis seorang anggota yang dinilai sangat-sangat krusial dan sangat membahayakan. Kenapa sampai terjadi sedemikian rupa? Karena di situ berarti ada jaringan. Karena seorang oknum itu pasti memiliki jaringan, memiliki kedisiplinan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan dan mengintimidasi orang lain. Nah, itu yang pertama, peran fungsional. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, menjadi korban penculikan pada 20 Agustus 2025 lalu.
Aksi ini sempat terekam CCTV halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. 1 hari kemudian, jasad Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa penanganan kasus penculikan disertai dengan pembunuhan terhadap Kacap Bank BUMN ini, saudara? Kita tanyakan langsung kepada Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Ronald. Selamat sore, Mas. Pak Ronald, tadi sama-sama kita dengarkan konferensi pers, dijelaskan juga peran dari beberapa tersangka begitu. Pertanyaannya adalah sebenarnya siapa otak dari penculikan yang berujung pada pembunuhan Kacap Bank BUMN ini? Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga bahwa pada saat rilis tadi ada 4 klaster yang kita klasterkan jenis sesuai dengan peran-peran pelaku. Nah, yang tadi Mas tanyakan adalah siapa otak pelakunya adalah ini klaster pertama, ya. Ada 4 orang yang termasuk dalam otak rencana penculikan korban sebanyak 4 orang nih, Mas. Kepada korban MIP, ya. Yang pertama ini dengan inisial C alias K, ya, yang mana dia perannya mengatur dan menghadiri pertemuan dengan tersangka DH, ya, kemudian menyampaikan rencana dengan menyiapkan tim IT untuk pemindahan uang, kemudian mencari target rekening dorman, kemudian tersangka kedua itu inisial DH, ya, di mana yang bersangkutan menghadiri pertemuan dengan saudara K, kemudian menghubungi JP untuk mencari tim yang akan melaksanakan atau menculik korban, kemudian menyediakan tim surveillance untuk membuntuti korban, kemudian merencanakan penculikan terhadap korban, dan memberikan sejumlah uang yaitu 60 juta kepada JP untuk operasional penculikan. Kemudian yang keempat, otak pelakunya adalah saudara AH, ya, alias A, itu di mana yang bersangkutan menghadiri pertemuan dengan saudara K dan saudara D, kemudian merencanakan penculikan terhadap korban, membantu D menyiapkan tim surveillance untuk membuntuti korban. Dan yang terakhir, otak pelakunya adalah YJP. YJP ini dia masuk dalam 2 klaster. Klaster yang perencanaan, sebagai otak perencanaan, dan klaster yang melakukan penganiayaan. Bang Ronald, kemudian kalau kita lihat ini juga ada 2 anggota TNI yang terlibat. Apakah peran mereka ini ada pihak lain yang juga ikut terlibat dari kasus ini? Ya, jadi kita harus sepakat, Mas, bahwa ini adalah 2 oknum anggota TNI AD. Ya, 2 oknum anggota TNI AD. Untuk keterlibatannya nanti silakan ditanyakan kepada Pomdam Jaya bagaimana hasil pemeriksaan dari mereka. Yang pasti salah satunya adalah dia masuk dari klaster yang melakukan penganiayaan dan klaster penculikan. Demikian, Mas. Berarti untuk melakukan penculikan. Untuk 2 anggota TNI yang terlibat ini, penyelidikannya, kasusnya ini tidak diselidiki oleh pihak dari Polda Metro Jaya, ya? Di Polda Metro Jaya, ya, untuk oknum anggota TNI tersebut kita periksa sebagai saksi, dan untuk pemeriksaannya sebagai tersangka itu kita serahkan pada Pomdam Jaya. Demikian, Mas. Kemudian dari awal perencanaan ini memang mereka, komplotan penculikan dan pembunuhan ini memang sudah punya opsi untuk melakukan pembunuhan terhadap Kacap Bank ini? Iya, kami jelaskan di perencanaan memang ada 2 opsi yang mereka pilih. Opsi pertama yaitu melakukan pemaksaan dan kekerasan atau ancaman kekerasan. Setelah berhasil, maka korban dilepas. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah melakukan pemaksaan dan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan. Setelah berhasil, uang itu beralih di dalam rekening yang mereka siapkan, itu langsung korban akan dihilangkan atau dihilangkan nyawanya atau dibunuh. Demikian. Jadi ada 2 opsi nih, Mas. Jadi
antara tim 1, klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 ini akhirnya mereka berembuk memutuskan untuk sebenarnya mereka memilih opsi 1, ya, mereka memilih opsi 1. Oleh sebab itu terakhir, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, makanya pada saat korban ditinggalkan di tempat penemuan akhir pada saat korban ditemukan, ya, itu kalau dari keterangan para pelaku yang meninggalkan, itu korban masih dalam kondisi bernyawa atau hidup dan masih bergerak, memang sudah lemas. Nah, demikian Mas. Bang Donald, kalau kita lihat ini kan nampaknya sudah disusun. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dirkrim bukan pasal 340 diterapkan, tapi pasal 328 dan pasal 333 ayat 3. Oke, kalau kita lihat ini kan nampaknya mereka sudah menyusun rencana begitu terkait dengan penculikan dan juga berujung pada pembunuhan ini. Apakah ada kemungkinan adanya keterlibatan orang lain atau mungkin dari orang dari pihak bank itu sendiri dalam kasus ini, lepas dari 15 tersangka yang sudah ditahan? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyidik bahwa belum ada keterlibatan, belum ada keterlibatan, belum bisa dibuktikan keterlibatan dari pihak bank, salah satu bank BUMN kita sendiri. Namun sedang itu terus didalami, kalau memang ada nanti akan kita sampaikan kepada publik. Dan masih ada satu DPO lagi, ya, mohon izin, yaitu Saudara EG, yang mohon maaf ini foto yang saya tunjukkan pada forum, ya, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apabila ada yang melihat, segera hubungi penyidik Polda Metro Jaya, ya, untuk segera kita lakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Boma, demikian Mas. Baik, ini masih ada satu DPO yang masih dikejar oleh polisi. Terima kasih Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda kami hadirkan laporan hari kedua rekayasa lalu lintas Jalan TB Simatupang untuk mengurai kemacetan. Kompas Petang juga menyoroti soal Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang meminta Polri untuk temukan orang yang masih hilang pasca demo Agustus lalu. Mobil elf berpenumpang 27 santri pondok pesantren terguling di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa pagi. Sejumlah santri mengalami luka dan dirawat di RSUD Caruban. Mobil elf berpenumpang 27 santri pondok pesantren Salafiyah Sholawat terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Madiun, Jawa Timur, Selasa pagi. Kecelakaan bermula saat mobil elf hilang kendali usai mendahului kendaraan di depannya dan berupaya menghindari bus yang di jalur berlawanan. Mobil elf yang terguling dievakuasi menggunakan derek. Diduga mendahului kendaraan yang berjalan searah di depannya. Karena jarak yang sudah mepet, dari arah berlawanan ada kendaraan dos yang melintas. Kemudian sopir berusaha membanting ke kiri. Akhirnya terpelanting dan mengakibatkan kendaraan tersebut terguling. 27 santri yang berada di dalam mobil elf langsung dievakuasi menggunakan ambulans. 7 santri terluka, 2 diantaranya harus menjalani perawatan, sementara 5 lainnya menjalani rawat jalan. Sorotan selanjutnya, Saudara, sejumlah SPBU swasta mengalami kekosongan BBM, salah satunya SPBU Sel yang ada di Kalimalang, Jakarta Timur. Pengendara motor pun kebingungan dan harus mencari tempat pengisian lainnya. Pegawai SPBU Sel memberitahukan kepada pengendara sepeda motor dan mobil bahwa masih terjadi kekosongan BBM. Kekosongan BBM di SPBU ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mau kerja, ini mau ngisi. Habis katanya. Udah cari kemana ya, Bang? Oh gitu. Emang biasa pakai Shell? Udah dari kemarin susah gak sih nyarinya?
Oh, deklarasi susah ya? Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan membuka tambahan impor BBM non-subsidi untuk SPBU swasta karena pemerintah telah memberikan kuota impor BBM non-subsidi di SPBU swasta sebesar 110%. Terkait dengan adanya pekerja sel yang terkena PHK karena kelangkaan BBM, Saudara, Bahlil meminta SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina. Mereka bisa membeli BBM melalui Pertamina. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda menilai pemerintah melakukan kesalahan besar ketika menyatakan akan menyetop impor BBM untuk SPBU swasta. Nailul menyebut pemerintah telah gagal menyediakan BBM berkualitas yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah. Sayangnya untuk BBM yang berkualitas itu tidak bisa dihasilkan oleh Pertamina semata. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya ada masalah di situ. Nah, yang kemudian ini membuat ketika impor BBM yang dilakukan oleh perusahaan SPBU asing itu di stop, maka mereka akan kehilangan stok yang ada di gudang-gudang mereka ataupun di kilang-kilang mereka yang pada akhirnya tidak dapat didistribusikan kepada stasiun pengisian dan juga kepada masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat tidak akan tidak bisa mengakses untuk BBM yang berkualitas selain dari Pertamina. Informasi lain, hari kedua, Pemprov DKI Jakarta lakukan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang untuk mengurai kemacetan akibat adanya sejumlah proyek galian. Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan membuka satu ruas tol jor dari gerbang tol Fatmawati 2 pada pukul 5 sore hingga 8 malam, khusus kendaraan roda 4. Selain membuka ruas tol gratis, rekayasa juga dilakukan dengan menutup sejumlah akses dan putar balik. Uji coba ini berlangsung hingga Jumat mendatang. Hingga pukul 16 tadi, kondisi lalu lintas di kawasan TB Simatupang lancar. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas di TB Simatupang jelang pemberlakuan rekayasa lalu lintas? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan Adini Anissa. Ariel, selamat petang. Jadi rekayasa di hari kedua ini berpengaruhkah, berdampakkah untuk mengurai kemacetan di sana? Ya, Cindy dan saudara, memang untuk uji rekayasa lalu lintas hari kedua akan berlangsung pada pukul 5 sore, yang dimana nanti sekitar 30 menit ke depan akan berlangsung kembali dan nantinya akan diberhentikan pada pukul 8 malam. Dan selain itu juga mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Adini Anissa bagaimana situasi saat ini di Jalan RA Kartini hingga ke Jalan TB Simatupang, yang dimana memang untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ini cukup padat atau signifikan meningkat pada jam-jam pulang kerja. Dan memang sebelumnya, pada hari sebelumnya ini merupakan salah satu titik kemacetan yang cukup meningkat pada pukul 6 ataupun pada saat orang pulang kerja, yang dimana juga ini merupakan upaya dari Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai cara untuk mengurai kemacetan. Salah satunya adalah membuka pada pintu tol Fatmawati 2 pada satu ruasnya secara gratis yang berlangsung pada tanggal 15 hingga tanggal 19 September mendatang.
dari pukul 5 sore hingga 8 malam. Dan nantinya ini akan diberlakukan hingga 5 hari ke depan, Cindy, yang dimana nantinya juga akan dilihat efektivitas dari uji rekayasa ini. Tidak hanya juga tol saja, melainkan juga beberapa akses hingga putar balik pun ada yang diubah. Hal ini untuk melihat dari efektivitasnya. Dan hari kedua ini juga saya melihat tadi beberapa petugas, baik dari polisi, lalu kemudian juga Dinas Perhubungan, mereka mengatur lalu lintas yang berada di Jalan Era Kartini hingga TB Simatupang ini untuk mengurai kemacetan, Cindy. Dan selain itu juga saya sempat melihat tadi beberapa ada spanduk-spanduk, Cindy, dan tulisan informasi yang dimana menandakan bahwa saat ini sedang ada uji rekayasa lalu lintas yang digunakan, sehingga masyarakat ataupun pengguna jalan khususnya roda 4 yang ingin menggunakan dari gerbang tol Fatmawati 2 ini bisa langsung masuk ke dalam secara gratis yang dimulai pada pukul 5 hingga pukul 8 malam, Cindy. Dan memang untuk selain itu juga informasi yang kami dapatkan dari Pemprov DKI mengatakan ia akan segera merampungkan dari proyek galian yang berada di Jalan TB Simatupang ini, karena memang informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, mereka mengeluhkan kemacetan ini imbas dari penggalian atau proyek galian yang ada, Cindy, dari Jalan Simatupang hingga Era Kartini. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Adini Anissa, selamat bertugas kembali. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi Menko Yusril Iza Mahendra meminta Polri temukan orang yang masih hilang pasca demo Agustus lalu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen, gedung DPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Hal tersebut, saudara, disampaikan Safri saat ditemui seusai mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 1 DPR pada Selasa siang. Menurutnya, penjagaan ini ialah simbol kedaulatan negara. Penjagaan pun akan terus dilakukan prajurit TNI hingga kondisi dinilai kondusif. Sementara itu, ketika ditanya soal tolak ukur kondisi yang kondusif, Menhan tidak menjawabnya secara spesifik. TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Itu artinya saat ini masih belum kondusif ya Pak? Ya, terserah penilaian situasi. Kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat. Ya, instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri mengenai keberadaan 3 orang yang masih dinyatakan hilang pasca unjuk rasa akhir Agustus lalu. Yusril menegaskan polisi harus mencari keberadaan 3 orang itu. Yusril juga meminta pihak keluarga melapor ke polisi agar publik bisa ikut mengawasi pengungkapan kasus ini. Tapi berdasarkan juga pemberitaan media, polisi sebenarnya sudah berkewajiban untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Tapi kita juga menghimbau sebenarnya supaya kalau memang yang bersangkutan itu ada, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya, supaya cepat-cepat juga memberitahu kepada masyarakat, baik melalui kepolisian ataupun melalui media massa, supaya tidak timbul kesan bahwa mereka itu hilang. Sebelumnya, saudara, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan ada 3 orang yang masih belum ditemukan pasca aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Angka tersebut merupakan data terbaru dari total 44 laporan orang hilang yang diterima posko pengaduan. Kontras mengajak masyarakat yang memiliki informasi mengenai keberadaan 3 orang yang masih hilang ini untuk dapat menyampaikannya kepada pihak Kontras. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut belum ada kepres terkait dengan pembentukan tim investigasi
untuk mengungkap akar kerusuhan Agustus lalu. Menurutnya, saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tokoh gerakan Nurani Bangsa, Presiden tidak menyebut setuju soal pembentukan tim. Presiden hanya bilang ide itu perlu dipertimbangkan. Saya belum tahu sampai hari ini, karena memang pada waktu ada pertemuan itu Pak Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Pak Presiden sudah setuju. Walaupun saya dan Pak Menteri Agama masih bertanya-tanya juga, karena memang tidak eksplisit dia mengatakan setuju. Dia mengatakan bahwa itu ide yang baik, yang masuk akal, perlu kita pertimbangkan. Nah, tapi sampai hari ini kita belum menerima arahan dari Pak Presiden apakah akan dibentuk satu tim gabungan pencari fakta atas demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu. Sementara itu, Saudara, Wakil Ketua Komisi 13 Andreas Hugo Pereira mendukung pembentukan tim investigasi independen dalam kasus demo rusuh pada Agustus lalu yang menewaskan 10 orang, Saudara. Selain mengungkap soal dugaan terjadinya pelanggaran HAM, tim pencari fakta yang dibentuk oleh Komnas HAM juga menurut Andreas juga harus mengungkap soal dugaan dalang di belakang demo rusuh ini. Ia berharap tim pencari fakta mampu bekerja secara independen. Yang menjadi pertanyaan selama ini kan ada demo, ada kerusuhan kan, dan ada amuk massa yang terjadi di situ gitu. Nah, ini tentu bukan hal yang terjadi secara organik gitu. Nah, ini perlu diungkap untuk kemudian menjelaskan sehingga kita tidak mengulang lagi peristiwa-peristiwa yang sama seperti ini. Saudara, sejumlah aktivis HAM sepakat membentuk tim gabungan pencari fakta kasus kerusuhan Agustus lalu. Sementara itu, pemerintah hingga kini belum juga membentuk tim investigasi kasus tersebut. Apakah masih ada tarik ulur dalam pembentukan tim ini, Saudara? Kami membahasnya bersama dengan Ketua PBHI, Julius Ibrani, dan juga politisi Partai Gerindra, Hendrar Samarantoko, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Yasin. Sore, Bung Desam. Saya ke Bang Julius dulu. Kalau kita dengarkan klaim dari GNB bahwa Presiden Prabowo telah merestui pembentukan tim investigasi independen. Tapi nampaknya hingga saat ini belum ada tuh tanda-tanda pembentukan tim tersebut. Ini menurut Anda, Bang Julius, serius nggak sih pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen ini? Nah, kalau kita perhatikan ya, Sir, ya, dibukanya ruang atau forum pertemuan itu, lalu menerima aspirasi dan masukan dari para tokoh itu, sebetulnya itu sudah satu step awal, ya, satu pintu masuk untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya yang lebih konkret, yaitu pembentukan tim. Itu dulu kita lihat. Dan satu forum itu forum negara, pertanggungjawaban negara melalui jabatan presiden yang diemban oleh Prabowo Subianto untuk menerima usulan dan bagaimana nanti usulan itu diimplementasikan. Itu dulu. Jadi kita harus menganggap bahwa dari situ ada semacam keterikatan baik secara moral ataupun secara ketatanegaraan bahwa forum itu harus menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, tapi yang kami tunggu adalah apakah ada pertimbangan selain dari yang disampaikan oleh para tokoh itu, atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih konkret lagi mengenai situasi kondisi kestabilan nasional, penjagaan oleh militer dan yang lain yang wajib kita kita lengkapi demi terciptanya tim independen itu. Nah, tapi dalam konteks pencarian fakta, penggalian suatu kebenaran dalam satu peristiwa yang banyak pertanyaan lah ya seperti peristiwa ini, maka penting untuk kita anggap konkret sampai tim itu dibentuk, lalu turun SK-nya, gitu ya, atau Kepresnya, siapa saja di dalam, apa tugasnya, durasi waktu kerjanya, dan target hasilnya. Baru kita bicara bahwa pertanggungjawaban itu sudah pada satu titik yang lebih nyata, lebih real. Jadi menurut Anda, Bang Julius, ini tim investigasi independen ini akan terbentuk atau tidak? Mengingat Menko Yusri bilang bahwa sebenarnya Presiden Prabowo tidak merestui, tapi bilangnya itu mempertimbangkan. Sepanjang bukan Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa dia tidak merestui, maka harus dianggap forum yang dipimpin oleh Presiden Prabowo itu sebagai satu step awal pembentukan tim independen.
Gitu dulu Yasir. Oke, Jadi, langsung saya kalau lempar yang ke Bang Hendarsam ya. bisa Bang jadi Hendarsam, misalnya- menurut Anda kenapa pemerintah hingga saat ini belum juga membentuk tim investigasi? Desakan publik ini cukup besar loh untuk segera membentuk tim investigasi. Yasir, tolong framingnya jangan gitulah saya dudukan dulu masalahnya. Boleh, silakan Bang. Ya, jadi jangan seolah-olah pemerintah itu dalam jangka waktu berapa hari harus ini harus begitu kan gitu ya. Jadi itu dulu. Yang berikutnya saya ingin sampaikan, pertemuan antara GNB ya kan, tokoh-tokoh GNB dengan Pak Presiden itu kan mempunyai spirit yang sama sebenarnya. Ya kan? Nah, itu kan ide yang saya kutip aja kata ide yang menarik ya kan, ide yang itu baik untuk itu. Nah, tinggal masalahnya ini tinggal masalah skemanya mau pakai apa kan gitu kan. Mau tim investigasi apa TPGF kan gitu kan. Nah, habis itu apa skemanya? Itu dulu ya kan. Jadi janganlah kita bermain dengan framing-framing yang seperti itu. Nah, ini berikutnya ya kan, latar belakang kenapa itu menurut kita menarik ya, kita menarik segala macam. Karena ini kan fitnah ini makin banyak, bukan hanya di media sosial saja, sampai media mainstream sekalipun ini udah macam-macam tuduhan kepada aparat, TNI, tuduhan kepada Polri, kepada DPR, kepada partai politik, tuduhan kepada demonstran, tuduhan kepada ojol, semua menjadi satu gitu loh, ya kan? Nah, ya kan media mainstream juga yang manas-manasin, kan gitu. Nah, oleh karena itu perlu untuk supaya ini dicari titik tengah. Cari titik tengah bagaimana supaya ini bisa tidak saling fitnah. Ya kan? Kita tidak saling fitnah, semuanya clear dan bisa mendapatkan hasil-hasil. Anda bayangkan ya kan? Kita kalau bertitik tolak kepada korban aja. Kenapa yang korban Afan itu kita sudah sudah sama-sama tahu dan dijadikan simbol ya kan? Tapi kita lupa ada korban ojol lain yang juga dipukulin oleh demonstran pada saat itu, ya, yang kemudian patut diduga demonstran ya, diduga dipukul sampai meninggal di tempat pada saat itu. Mereka kedua ojol ini ya tidak ikut demonstrasi pada saat itu, ya kan? Jadi korban. Jadi kita harus bertitik tolak dulu, ya kan? Ada dua variabelnya, mencari pelakunya, tapi juga melihat bahwa korban harus kita perhitungkan. Ada 10 nyawa yang hilang di situ. Ada 4 nyawa di Makassar, di DPRD itu, yang dibakar oleh massa itu. Nah, ini berikutnya, ya kan? Kita kasih gradasi dulu. Pelaku ini kan ada berapa macam? Yang paling atas itu adalah aktor intelektual. Nah, aktor intelektual ini yang mempunyai desain dan mempunyai rencana awal. Dan kemudian itu dia punya struktur kecil atau struktur besar, ya. Dan kemudian itu dijalankan. Nah, yang kedua adalah orang yang menunggangi, ya, menunggangi demo ini, ya kan? Kalau saya analogikan ini, ada yang di lapangan, ada yang nimpukin batu dari luar lapangan. Bang Hendarsam. Menjadi satu. Yang ketiga, demonstran memang demonstran, tapi anarkis juga. Ya kan gitu kan? Yang keempat, demonstran yang pure demonstran. Dia pengen damai. Nah, cuma yang jadi masalah ini kan keempat klasifikasi ini kan harus jelas. Betul. Jadi menurut Anda Bang Hendarsam, maaf saya potong, dari 4 poin yang Anda sampaikan itu, bukankah lebih baik membentuk tim investigasi sehingga semuanya clear, tidak ada fitnah, semuanya bisa berjalan sesuai dengan penyidikan? Saya rasa spiritnya supaya Kompas juga nggak framing-framing ke arah kemana-mana gitu loh, ya kan? Tapi bentuknya nanti seperti apa, nanti kan kita tinggal lihat ya, tindak lanjutnya bagaimana. Karena kan kalau kita lihat dari ada beberapa lembaga yang berbasis HAM ya, lembaga perlindungan anak, Komnas HAM dan yang lain, Komnas HAM dan lain-lain sudah melakukan itu juga. Polisi juga sudah melakukan itu. Jadi jangan dibilang pemerintah udah nggak melakukan itu. Nah, tinggal bagaimana mengkorelasikan ini kan gitu kan, ditambah dengan teman-teman independen yang dari luar kan gitu aja sebenarnya kan. Sesimpel itu. Berarti menurut Anda dari Komnas HAM dan juga polisi sudah cukup ya? Saya ke Bang Julius, tanggapannya. Anda ini bilang kok sudah cukup gitu. Jadi menurut Anda bagaimana? Karena kan tadi Anda bilang tim investigasi ini kan. Baik, silakan Bang Hendarsam. Bung Hendarsam, yang dijelaskan Bung Hendarsam tadi adalah satu situasi yang telah dibaca oleh negara.
dan itu telah disampaikan keprihatinannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu kita pegang dulu. Jadi sudah ada niat untuk memperbaiki, itu satu. Yang kedua adalah dimensi peristiwa ini bukan dimensi sederhana yang dijelaskan oleh kayak Komnas HAM kemarin, bicara soal administrasi penangkapan saja, bicara soal administrasi dan segala macamnya, tapi bicara apakah ada aparat negara yang terlibat. Kalau ada, maka negara bertanggung jawab terhadap kepada korban-korban yang tadi disebutkan Bung Hendarsam tadi. Atau ini individu-individu sempalan yang bukan merupakan bagian negara, sehingga pertanggungjawabannya adalah pidana yang perlu diperiksa oleh kepolisian karena tindakan kekerasan tadi. Nah, rumusan ini cuma bisa dilakukan oleh tim independen yang langsung ada di tangan kekuasaan Presiden Prabowo. Kenapa? Karena hanya Presiden Prabowo yang bisa melakukan orkestrasi, baik tadi pemeriksaan di kepolisian, kemudian apakah ada organ negara di situ, apakah ada distraksi dari luar negeri, dari asing di situ, apakah ada kepentingan yang lain, itu navigasinya dari situ, orkestrasinya dari Presiden. Makanya kesimpulannya tetap tentu adanya forum yang mengundang para tokoh nasional ini harus dipandang titik awal pertanggungjawaban negara melalui niat Presiden untuk mengusut tuntas dengan satu tujuan, tidak terjadi keberulangan yang sama, yang tentunya dia harus identifikasi juga di mana titik persoalannya, siapa saja pihak-pihak yang terlibat, siapa korban, siapa pelaku, apa proses pemeriksaan terhadap mereka-mereka semuanya ini. Dan terakhir adalah Presiden Prabowo sudah datang loh ke korban, Yasir. Dalam arti di sini dia tahu ada korban berarti ada pelaku, berarti ada peristiwa. Nah, rangkaian-rangkaian cerita ini sudah jadi titik awal. Tinggal memang kita yakinkan apakah lembaga HAM yang turun atau justru tim khusus yang bisa langsung kepada Presiden. Kalau dari kami, karena ini adalah basisnya sebuah peristiwa yang tidak biasa, kalau boleh kita bilang, maka harus langsung dimonitor oleh tangan Presiden. Oke, sampai di situ dulu ya, Bung Julius. Kita minta tanggapan dari Bang Hendarsam. Ya, sebenarnya saya sepakat ya, bahwa memang selain dimensi daripada korban sudah jelas, kita harus melindungi korban, dan kemudian juga kita harus mengklasifikasi para pelaku ini. Seperti saya bilang tadi kan ada empat empat jenis yang saya katakan klasifikasi daripada para pelaku ini. Dan ini kan kemudian yang harus disisir. Dan yang kedua, yang pesan saya nih ya, kita ini jangankan kalau di medsos itu sudah sangat liar sekali ya kan. Cuman sampai di media mainstream itu sudah menunjuk ya kan beberapa pihak gitu loh ya kan, menunjuk politisi A, menunjuk Papol B, menunjuk instansi ini, menunjuk ini, habis itu juga kemungkinan juga ada, kita nggak tahu jangan-jangan apakah memang ada keterlibatan asing juga di sini. Ini kan harus clear semua, karena bukan apa-apa kalau ini nggak clear, kita ujungnya kita nggak mendapatkan value apa-apa dari masalah ini gitu loh. Kita nggak akan selesai seperti kasus KM 50 ya kan. Kompas naikin itu apa enggak, saya nggak tahu juga. Kerusuhan Bawaslu, apakah di Kompas dulu naikin tentang masalah untuk masalah tim pencari faktanya korban ya. Nah gitu loh maksud saya. Jadi kita harus fair kalau mau gitu. Kalau mau kita usut aja dari yang Bawaslu. Saya kuasa hukumnya 450 orang itu kok. Baik, jadi menurut Anda Bang Hendarsam, jadi menurut Anda apakah perlu ada pembentukan tim investigasi? Ini urgensinya seperti apa? Karena sebenarnya Komnas HAM juga sudah membentuk tim investigasi, kemudian saat ini juga aparat polisi juga sudah mengusut kasus ini. Dan nanti jika nanti tim investigasi ini kebentuk, yang akan membedakan dengan tim investigasi yang sudah dibentuk Komnas HAM ini apa? Jadi kan gini, semua kan mempunyai tiap lembaga negara itu punya perspektifnya kan masing-masing, ya kan? Lembaga perlindungan anak, ya kan gitu kan? Nah ya, masalah perlindungan anak dan wanita, dia tentunya melihat dari aspek, ya kan, korban dan pelaku perlindungan masalah anak dan wanita, gitu kan? HAM begitu juga, ya kan? Bahwa memastikan bahwa pelaku pun harus dipastikan juga dapat hak-haknya atau tidak, ya kan? Begitu juga apalagi korbannya. Nah, begitu juga apalagi
yang lain-lain kan juga seperti itu. Nah, ini kan harus digabungkan, jangan artinya sudut pandang sektoral ini mengenyampingkan hal-hal yang sifatnya kita ingin mencari sebenarnya titik temunya di mana sih ini, ya kan, pelakunya siapa sih sebenarnya, kan gitu kan. Jadi biar nggak ada anasir-anasir ke depan bahwa memang saling tuduh, sampai saya yang miris itu media mainstream ini masalah udah sampai ngutip beberapa hal menuduh pihak-pihak tertentu ya segala macam ya, ambil contoh ya, Bais ditangkap itu ada terjadi kesalahpahaman, dianggap bahwa TNI kemudian terlibat, media mainstream yang naikin loh. Jadi kan kita kan nggak ngerti ujungnya ini mau kemana. Jadi memang harus ada tindak lanjut terhadap masalah itu, dan oleh karena itu untuk sesuatu yang menarik harus ada tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut ini menurut Anda apakah cukup dengan tim investigasi yang sudah ada atau perlu langkah konkret begitu dari pemerintah, Bang Hendarsam? Kita lihat bahwa nanti kan merujuk pada sejarah kita sebelumnya macam-macam. Ada tim investigasi. Kalau saat ini kan tim investigasi saja kali yang diinikan oleh GNB kan gitu kan. Nah, apakah itu cukup atau tidak? Biar nanti kita tunggu dari Pak Presiden untuk. Kenapa saya menanyakan ini, Bang Hendarsam? Karena publik melihatnya seperti ada tarik ulur begitu terhadap pembentukan tim investigasi ini. Publik yang mana? Kompas mungkin. Nggak ada ya. Oke, kita tanyakan ke Bang Julius. Bang Julius melihat hal yang sama, ada tarik ulur atau ada hal yang berbeda? Ya, bahasa tarik ulur itu akan saya terjemahkan menjadi dua kata, harapan dan tuntutan. Ya, harapan pertama adalah masyarakat atau publik mendapatkan cerita yang valid gitu ya, mendapatkan cerita yang benar, kira-kira ini peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, siapa pelaku, siapa korban. Itu satu. Sehingga dampaknya yang tadi Bung Hendarsam bilang, supaya tidak terjadi distraksi informasi, disinformasi di media sosial, di WA segala macam yang bisa memancing trickle down effect ke depannya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada tuntutan bahwa peristiwa ini jangan sampai terulang kembali. Jadi kalau menggunakan mekanisme-mekanisme yang biasa dilakukan oleh Komisi Negara dengan tempo yang begitu lama, tidak ada tuntutan timeline, tidak ada target segala macam, maka rasa aman masyarakat itu belum bisa terpenuhi. Makanya saya artikan ini jadi harapan dan tuntutan. Tentu kalau kita lihat lembaga HAM yang sudah berjalan, ini bicaranya teknis sekali ya Sir. Bicara apakah ada surat-surat penangkapan, apakah ada data-data orang meninggal dan segala macam sebagai korban? Apakah ada? Ini hal yang teknis. Navigasi terhadap satu peristiwa yang tidak biasa seperti tanggal 28 itu dimensinya sudah luas. Tidak hanya sekedar dimensi teknis dan administrasi. Tapi apakah itu menyentuh dimensi politik? Karena itu menyasar stabilitas nasional yang berdampak pada mungkin investasi lah, bisnis dan segala macamnya. Ini hanya ada di tangan Presiden. Jadi harapan dan tuntutan itu sekarang ada di tangan Presiden. Kami melihatnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apakah yang kemudian tugas spesifik di luar lembaga HAM yang sudah berjalan. Gitu ya. Lalu apakah target yang berbeda dari lembaga HAM yang sudah berjalan. Dan itu pun masyarakat sipil siap untuk mendefinisikan lebih lanjut. Yang pasti pembentukan tim independen ini urgensinya sangat tinggi. Karena ini adalah harapan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua adalah pembentukan tim investigasi ini membuktikan niat Presiden Prabowo untuk memberesi setiap dinamika yang muncul di ruang publik. Yang artinya ada kepercayaan publik bahwa Presiden Prabowo bisa menyelesaikan ini. Dan itu harus dipegang erat. Ketimbang masyarakat kemudian mengambil langkah sendiri, mempublikasikan ini itu sendiri, dan kemudian malah menjadi ricuh, distraksi informasi di publik. Begitu ya, Sir? Oke, ada kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan hal ini ya, terkait dengan dampak unjuk rasa Agustus lalu. Saya ke Bang Hendarsam, terakhir Bang. Dalam dialog ini tentu kita sepakat bahwa kita ingin mencari sebenarnya apa solusi yang diharapkan untuk diberikan oleh pemerintah terkait dengan pasca demo ricuh ini. Kalau kita lihat ada 10 orang meninggal dunia, kemudian banyak seperti tadi sampaikan, banyak informasi simpang siur begitu. Tentu saja ini untuk kepentingan publik. Menurut Anda apa yang nantinya akan dilakukan pemerintah terkait dengan hal ini? Saya tidak bisa mendahului pemerintah ya.
langkah ke depannya bagaimana, karena saya tidak dalam kompetensi untuk mewakili pemerintah, apalagi mewakili Pak Prabowo ya. Tapi kalau kita ambil jalan tengahnya, saya ambil intinya bahwa spirit itu ada gitu loh, ya kan? Polisi menjalankan itu sekarang, tapi apakah itu di kulit-kulitnya saja, ya kan? Sampai sebatas di para anarko-anarko ini saja, atau sampai ke apa nama itu para pelaku-pelaku di belakangnya kan, seperti itu, sampai ke pembiayaan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah disisir kan, sebenarnya sudah disisir dan diungkap satu persatu ke publik. Nah, tinggal kalau mungkin dari tim independen mungkin kan seperti itu nanti dibentuk, ya kan, membentuk sendiri, memberikan masukan atau membantu bersama-sama dengan Polri, kan mungkin akan lebih apa nama itu lebih komprehensif nanti melihatnya kan gitu. Jadi kita itu gini ya, metodologi yang harus dibuat yaitu kan kita saya penganut apa nama itu direct by apa nama itu follow the evidence gitu loh. Kita dulu cari dulu fakta-faktanya, evidence-nya dulu kita cari, baru nanti dia akan menyusur kemana gitu loh, ya kan, ke pelakunya siapa, ke pelakunya siapa. Jadi kita follow the evidence-nya dulu, jangan kita tunjuk dulu apa namanya itu, contoh mungkin tunjuk TNI, habis itu dicari-cari tuh apa namanya bukti ke arah TNI-nya, itu nggak boleh kayak gitu. Habis itu kita tunjuk teman-teman yang demo, yang benar-benar demo ya pada saat itu dengan hati nuraninya, habis itu kita cari-cari buktinya, karena itu nggak boleh juga. Nah gitu loh, biar fakta, makanya ada tim investigasi untuk mencari fakta. Faktanya dulu dapat, nanti baru dia mengerucut ke atas. Nah ketemu tuh siapa, kan gitu caranya. Jadi jangan tendensius kepada apa nama itu yang apa nama itu para pihak yang ada pada saat itu di lapangan, yang lagi bertugas, ya kan, yang juga ikut demo, benar-benar demo. Sebenarnya kan kalau kita mau simpel ya. Kalau mau simple, saya itu kan buat sampai buat apa gerakan Indonesia Kondusif apa satu, ya kan? Kalau ada yang kalau benar ya, kalau benar itu benar-benar demo itu benar-benar tidak terkreat secara ini, ya kan? Baik, oleh karena itu makanya kita berdiskusi di sini ya Bang Hendarsam ya. Dialog antara Bang Hendarsam dan juga Bang Julius ini harapannya tentu saja kita ingin mewakili kepentingan publik begitu ya. Tidak ada framing di sini karena Kompas TV sebagai media mainstream juga tentu saja mengungkapkan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Sekali lagi tujuan kita sama ya, Bang Julius, Bang Hendarsam, untuk mewakili kepentingan publik. Itu harapan kita bersama ya. Sepakat ya soal hal itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Hendarsam. Terima kasih Bang Julius telah berbagi informasi dan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi lain untuk Anda, yaitu terkait dengan KPU yang batalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, KPU resmi membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengakui menerima banyak masukan hingga kritik dari publik terkait keputusan yang pihaknya ambil. Hingga akhirnya KPU memutuskan membatalkan keputusannya yang menutup 16 dokumen syarat pendaftaran Capres-Cawapres sebagai informasi yang tidak bisa dibuka untuk publik. KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik. Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut kita memedomani aturan-aturan yang sudah ada.
Sebelumnya, Ketua KPU bantah jika keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang kerahasiaan beberapa dokumen Capres-Cawapres adalah buntut dari polemik ijazah Jokowi dan Gibran. KPU tegaskan, kebijakan tutup akses berlaku untuk umum. Mengenai data berupa ijazah dan rekam medis, menurut Afif, dokumen tersebut bisa diminta pihak luar dengan syarat ada persetujuan dari pemiliknya. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak. Nah, berkaitan dengan data itu ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan dan juga putusan pengadilan. Pejabat publik sebenarnya kepada harus masyarakat juga tahu. Ya, tapi kalau itu kemudian orangnya ada, silakan minta keterangan. Merespons keputusan KPU, Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf tak setuju jika ijazah Capres dan Cawapres dirahasiakan. Menurutnya, informasi pribadi yang tak boleh dibagikan kepada publik adalah catatan kesehatan. Namun menurut Dede, dokumen seperti ijazah seharusnya dapat dibuka publik. Komisi 2 juga janji akan minta klarifikasi pada KPU. Sebetulnya data pejabat publik itu adalah data yang harusnya transparan. Jadi setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, Menteri, Presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang, karena orang melamar kerjaan aja kan pakai CV, apalagi ini mau melamar jadi pemimpin. Tapi nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa, kita baru tahu. Berikut ini adalah 16 jenis dokumen persyaratan Capres-Cawapres yang sebagai informasi sebelumnya dikecualikan KPU. Di antaranya ada fotokopi KTP dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan, kemudian bukti kelulusan seperti ijazah atau surat tanda tamat belajar, hingga surat pengunduran diri dari TNI, Polri, PNS, atau BUMN, BUMD. Setelah keputusannya jadi sorotan, KPU akhirnya batalkan aturan yang diteken pada Agustus 2025. Publik pun mempertanyakan apa dasar hukum keputusan ini dan apa dampaknya terhadap transparansi pemilu. Kita bahas bersama mantan anggota KPU periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah dan peneliti senior Posdem Ferry Amsari. Selamat petang semuanya. Petang, Mbak. Ini saya mau ke Pak Ferry KPU dulu ya, Pak Ferry. Ini kan mitranya aja di Komisi 2 mengkritik, bilang nggak ada konsultasi sebelumnya. Tapi memang apakah bisa KPU itu sebenarnya menerbitkan keputusan yang membatasi data apa saja yang bisa diakses oleh publik? Ya, saya harus klarifikasi, saya anggota KPU 2012-2017. Jadi mungkin perlu menjadi catatan juga. Tapi yang pasti gini, mekanisme proses pemilu itu kan proses demokrasi. Ketika kita bicara soal demokrasi berarti kan soal daulat rakyat. Dan disitulah bahwa rakyat itu memang betul-betul ikut terlibat secara aktif dalam aktivitas proses pemilu. Karena sejatinya dalam konteks demokrasi itu ada yang memang berkaitan dengan soal partisipasi publik. Selain soal kompetisi, selain soal hak yang memang ada, tapi yang pasti adalah soal partisipasi publik. Nah, oleh karena itu terkait dengan soal ini, harusnya produk-produk yang memang dikeluarkan dalam konteks aktivitas proses pemilu itu memang harus terbuka. Jadi pada ruang-ruang seperti itu, selain soal hak warga negara, partisipasi publik yang ada, ini kan menjadi bagian dari menjalankan fungsi sebagai good transparent government yang memang ada. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting dalam konteks aktivitas proses pemilu. Jadi prinsipnya, Mbak, yang paling penting itu adalah bahwa seluruh dokumen itu adalah terbuka, kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu apa? Nah, tentunya nanti ada hal-hal yang memang harus ada dikecualikan. Kalau di era Anda saat itu selain rekam medis apa saja, Pak Ferry? Kenapa? Di era Anda selain rekam medis yang dikecualikan itu apa saja? Iya, seperti tadi misalnya soal tes kesehatan. Kalau tes kesehatan dia sehat atau tidak sehat itu kan tidak problem. Tapi ketika itu sudah terkait dengan soal rekam medis itu kan itu dikecualikan seperti itu. Okay. Atau misalnya rapot
ijazah. Kan mungkin nggak ada persoalan itu disampaikan kepada publik, tapi dalam konteks nilai-nilai mungkin itu dikecualikan. Oke, nah kalau dari menjadi poin yang penting untuk diinformasikan kepada publik. Oke, nah sekarang saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, kalau secara timeline ini kan sebenarnya tidak ada pemilu dalam waktu dekat, tapi ditekan pada bulan Agustus kemarin. Nah, kemudian melihat momentumnya, Anda melihat ada kejanggalan nggak dari penerbitannya sampai akhirnya hari ini dibatalkan? Ya pastilah. Satu, bahwa kita tahu semua ada kasus perbuatan melawan hukum, gugatan perdata di Pengadilan Negeri di Jakarta yang membahas soal syarat ijazah seorang calon presiden 2024 yang lalu. Artinya akan ada potensi penyelenggara pemilu dipanggil untuk membuktikan dokumen pendidikan ijazah yang ada terkait perkara itu. Kalau undang-undang ini dijadikan tidak dicabut hari ini, maka dengan alasan undang-undang peraturan itu, peraturan KPU, maka KPU bisa menghindar untuk memberikan alat bukti di pengadilan. Meskipun KPU dalam keterangannya menyampaikan ini tidak ada hubungan dengan satu orang karena berlaku umum, di sanalah salahnya. Peraturan yang bersifat erga omnes yang untuk semua orang ternyata hanya menguntungkan segelintir orang yang kemudian berperkara. Nah, karena publik sedang sangat kritis ya, tentu KPU khawatir kalau ini kemudian menggelinding dan akan sangat sensitif ketika sebuah peraturan KPU berkaitan dengan upaya melindungi pembuktian di sebuah pengadilan. Jadi itu sebabnya wajar juga dicabut, kalau tidak tensi publik akan naik lagi. Nah, bagi saya niat kondisi ini menunjukkan bahwa KPU kita sebagai penyelenggara pemilu tidak independen. Jadi kalau mereka belajar dari kakak-kakaknya seperti Kang Ferry ini, saya pikir mereka bisa tahu cara bagaimana bersikap untuk independen. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan, memang KPU menunjukkan sikap-sikap yang jauh dari harapan dari sifat konstitusional kelembagaannya sebagai institusi yang harusnya mandiri. Nah, kalau Bung Ferry berarti melihat kalau tadi ada kaitannya secara momentum, artinya melihat ada kemungkinan ada tekanan untuk KPU, tapi dijawab nanti ya Bung Ferry Amsari. Kita akan lanjut usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan lagi dialognya bersama Pak Ferry Kurnia dan Bung Ferry Amsari. Nah, Pak Ferry Kurnia, ini kan memang KPU sudah membantah kalau ada kaitannya dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Tidak ada kaitannya kata KPU. Kemudian ada muncul lagi yang jadi polemik adalah soal tanda kelulusan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau dari pengalaman Anda sebenarnya apakah memungkinkan KPU itu bisa ditekan atau ada kepentingan di sana? Ya, tentunya ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian dari penyelenggara. Tidak hanya KPU tapi Bawaslu juga, bahwa publik senantiasa pasti akan dan menginginkan informasi-informasi yang memang dibutuhkan dalam aktivitas kontestasi yang ada. Jadi seluruh hal yang memang terkait dengan kontestasi, dengan proses pemilu pasti dibutuhkan dari mulai awal proses tahapan sampai dengan akhir tahapan, sampai misalnya hasil pemungutan penghitungan suara. Dan itu harus terbuka. Nah, kecuali hal-hal yang memang itu dikecualikan. Tapi kan di sini ada mekanismenya, yaitu uji konsekuensi yang memang dilakukan oleh badan, kalau di KPU itu dulu namanya PPID, mudah-mudahan sekarang sama seperti itu. Nah, ini badan ini yang memang menggodok terkait dengan soal itu. Nah, tinggal kalau memang ini nyerempet terkait dengan aktivitas kepolitikan misalnya, ya bisa jadi karena memang mereka tidak mendapatkan hal-hal yang transparan atau terbuka di dalam aktivitas proses pemilunya. Jadi bisa saja ini menjadi sesuatu yang eskalatif seperti itu. Artinya tapi kalau membuktikan independensi KPU saat ini, apa yang bisa Anda cermati? Ya, kalau konteks independen tidak independen kan itu harus ada proses pembuktiannya. Dan di kita ada yang namanya lembaga etik atau lembaga DKPP seperti itu. Tapi yang pasti adalah kalau toh memang menuju ke arah sana, karena kita harus dipagari bahwa penyelenggara pemilu itu selain independen memang betul-betul harus berintegritas.
Nah, oleh karena itu, itulah yang memang ada. Nah, dalam konteks sisi integritas itu, satu aspek yang sangat penting itu adalah soal transparansi. Makanya kenapa misalnya teknologi masuk, buat apa? Buat mendukung transparansi tersebut. Maka kenapa misalnya setiap dokumen-dokumen yang memang diperlukan oleh publik itu harus disampaikan kepada publik. Kan seperti itu mekanisme yang saya pikir untuk memagari. Ketika misalnya ada hal-hal yang itu di luar itu, maka bisa jadi publik bertanya-tanya, ini nggak independen atau nggak ada hal yang memang lain yang perlu menjadi catatan dari penyelenggara pemilu. Oke, akhirnya banyak persepsi juga. Nah, kalau Bu Ferry Amsari, lagi-lagi melihat momentumnya, ini ditekan Agustus, lalu dalam waktu 1 bulan akhirnya dibatalkan karena ada kritik keras dari publik juga. Anda melihat ada indikasi pelanggaran tidak dalam waktu dari ini diteken sampai akhir hari ini dibatalkan? Ya, nanti tentu harus ada proses yang fair ya untuk membuktikan itu. Tetapi saya melogikakannya sangat menarik. Misalnya perkara di pengadilan negeri itu perdata perbuatan melawan hukum soal ijazah. Ijazah itu muncul karena adanya status persamaan paket C. Karena ada ijazah kursus berbahasa Inggris di luar negeri. Nah, logika yang menarik, biasanya kalau saya kursus bahasa Inggris di luar, itu tidak mungkin disamakan dengan paket C, karena paket C itu kan tidak hanya belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang timbul tanda tanya, kok disamakan ya? Apa yang menyebabkan itu disamakan? Pertanyaan lebih menarik penyelenggara adalah, kenapa penyelenggara tidak melakukan cross-check ya? Apakah benar boleh ijazah yang disetarakan paket C berasal dari kursus bahasa Inggris di luar negeri. Nah, ini nanti tentu harus dielaborasi ya di dalam proses persidangan. Apakah KPU menyadari bahwa proses penyetaraan itu bermasalah? Kan mereka harus membuktikan itu tahapan-tahapan. Kalau ternyata KPU mengabaikan sesuatu yang seharusnya patut diduga bermasalah, maka bisa saja ada dugaan bahwa KPU tidak mandiri, mereka disusupi kepentingan politik. Nah, itu sekali lagi itu proses pembuktian. Dan mudah-mudahan nanti di pengadilan itu akan terbuka tuh. Kenapa kemudian itu diperbolehkan oleh KPU? Padahal itu paket C yang disetarakan hanya karena kursus bahasa Inggris di luar. Karena logikanya tidak mungkin itu boleh disetarakan. Kenapa kemudian KPU mengabaikan hal-hal yang kemudian perlu kemudian ditelaah oleh KPU. Nah, sekali lagi tentu ini supaya fair juga bagi KPU diberi ruang untuk membuktikan. Cuman bagi saya ini ada logika yang bertabrakan yang memperlihatkan sesuatu telah terjadi dalam proses pencalonan kemarin. Jadi ini akan menarik ya, KPU-nya memperbolehkan sesuatu yang terlarang, Mahkamah Konstitusinya membuka jalan, dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak masuk akal. Oke, nah Pak Ferry, artinya kalau kita membayangkan juga transparansi ini sudah ada dampak, sudah ada persepsi di publik yang tidak baik soal transparansi itu. Apa yang bisa dilakukan KPU sekarang? Apa yang harus diantisipasi oleh KPU? Singkat saja, Pak. Ya, tentunya yang harus diantisipasi oleh KPU segala hal yang memang terkait dengan soal regeling dan basicing, aturan ataupun keputusan, itu betul-betul harus mencerminkan sesuatu yang memang bisa dibuka oleh publik, dan itu harus betul-betul ada uji publik yang memang dilakukan. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting, sehingga nanti tidak ada satwa sangka yang memang muncul kepada lembaga yang memang menangani proses pemilu. Karena saya meyakini satu-satunya lembaga ini ya cuma KPU aja dan Bawaslu yang memang itu harus terbuka terkait dengan soal aktivitas proses pemilu. Nah, ini yang penting, kiranya masyarakat juga akan terus mengawasi, apalagi kan sekarang sudah sangat well informed ya, terbuka terhadap berbagai hal-hal yang memang dilakukan oleh penyelenggara negara seperti itu. Oke, hak publik untuk mendapatkan informasi itu harus ditekankan, dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari KPU, pimpinan KPU, tapi masih belum ada yang bisa bergabung. Pak Ferry Kurnia dan Bung Ferry Amsari, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Sehat semuanya. Kami masih akan kembali dengan informasi pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang disebut 8+4+5. Informasinya usai jeda.
Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi yang diharapkan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini. Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang disebut 8+4+5. Pengumuman ini dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Bidang Ekonomi di Istana 15 September 2025. Kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Pertama, 8 program akselerasi terdiri dari magang, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jam Sostek, program perumahan, padat karya, percepatan deregulasi, dan program perkotaan. Kedua, stimulus ekonomi lewat 4 program yang berlanjut di 2026, terdiri dari perpanjangan PPh final, stimulus pendapatan bagi pekerja pariwisata, stimulus pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Ketiga, stimulus ekonomi bidang 5 program andalan penyerapan tenaga kerja, terdiri dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengguyurkan 200 triliun rupiah bagi 5 bank milik pemerintah dengan harapan kredit produktif bisa disalurkan untuk menggairahkan sektor usaha dan ekonomi. Hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing, mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Pengemudi ojek daring menyambut baik kabar diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah. Pengemudi ojek daring berharap stimulus yang diberikan tak hanya tahun ini saja, tapi untuk seterusnya. Saya sih sangat setuju, Kak, karena memang penting sih kalau BPJS Ketenagakerjaan ya. Apalagi dibiayain separohnya sama pemerintah, sangat membantu sekali, Kak. Berarti merasa terbantu dengan adanya rencana stimulus ini ya, Mas? Ya, merasa terbantu. Kalau memang ada stimulus yang 50% dari presiden, khususnya dari negara, ya setuju aja, Bang. Seenggak-enggaknya kan itu perhatian dari pemerintah buat kita driver ojol. Harapannya Abang selaku driver ojek online ini dengan adanya program ini seperti apa sih, Bang? Ya benar-benar diterapkan, dijalankan, bukan cuma wacana aja gitu ya. Mudah-mudahan sih memang benar bakal dijalankan gitu. Paket stimulus ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan pada 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja, diharapkan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% di akhir tahun 2025. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya usai jeda. Saudara, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap motif pelaku penculikan dan pembunuhan Kacap Bank BUMN. 15 tersangka sudah ditangkap termasuk 2 anggota TNI AD yaitu Serka N dan juga Kopda F. Direskrimum Polda Metro Jaya mengatakan motif pembunuhan ini berkaitan dengan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku harus mendekati salah satu kacap BUMN. Namun upaya mendekati kacap tersebut tidak berhasil sehingga para pelaku akhirnya merencanakan untuk melakukan pemaksaan dengan kekerasan kemudian membunuh korban.
Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.